Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Lentera di luar sana? Semoga terus tetap bersemangat untuk menjaga protokol kesehatan karena saat ini kita masih hidup di masa pandemi. Jadi walaupun saat ini Gresik sudah masuk di level 1 ya, sudah masuk di daerah kuning, tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk abai dalam berprotokol kesehatan. Oke, sekarang kita berada di Studio 4 Lentera Podcast yang berlokasi di SMK Muhammadiyah 3 Gresik atau biasa disebut SMK Metik. SMK Metik yang berlokasi di Jalan Raya Morowudi Wetan. Kita akan berbincang santai, kita akan ngobrol banyak tentang program-program yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Nggih, telah hadir di depan saya seorang yang luar biasa yang selama ini berjuang keras untuk terus berupaya bagaimana SMK Muhammadiyah 3 ini terus berinovasi. Oke, assalamualaikum Pak atau Ustadz Hamdi. Ustadz Hamdi. Kayaknya belum terbiasa dipanggil Ustadz. Kalau di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru masih bukan iya, Ustadz, betul. Okay. Jadi mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah lama hadir. Mengapa dibuat pembeda seperti ini? Iya, karena mungkin kita pembiasaan, Ustazah. Iya, kalau di industri mungkin anak-anak enggak terbiasa, ya, panggil pembimbing perusahaannya itu Ustadz, Ustazah, kan gitu. Jadi kita biasakan di sekolah masih Bapak Ibu. Gitu. Larinya ke sana ya, karena memang pembiasaan nanti ketika mereka sudah berhubungan dengan Dudi ya, dunia usaha, istilahnya Dudi. Jadi karena memang di lingkungan Dudi memang panggilnya bukan Ustadz. Iya. Tapi tentu saja ini tidak menghilangkan makna dari roh pembelajaran yang ada di Muhammadiyah. Artinya sikap-sikap karakter-karakter yang ingin ditumbuhkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oke, kita jalan-jalan untuk melihat visi misi atau apapun yang menjadi hashtag dari sekolah ini. Oke, hashtag yang menjadi sesuatu yang merupakan roh dari sekolah ini sebenarnya apa? Iya, kalau di SMK Muhammadiyah 3 Gresik yang biasa dikenal SMK Metik ini, Ustazah, ya, di beberapa tahun ini berubah. Transisi. Transisi. Ya, transisi. Dari apa ke apa? Jadi kalau dulu prioritasnya SMK Muhammadiyah 3 Gresik ini alumninya itu bekerja. Ya. Sekarang kita sedikit bertransisi ke entrepreneur education. Nah, jadi biar alumni kita itu bisa mandiri. Jadi harapannya output dari alumninya bentuknya seperti apa? Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya alumni SMK itu biasa dikenal lulus langsung kerja di industri. Padahal kita tahu sendiri di industri itu kebutuhan tenaga kerja itu tidak sebanyak alumni kita. Iya. Akhirnya kita menyadari hal tersebut dan kita evaluasi, ya. Kita berubah. Gimana sih caranya kita yang menghasilkan lowongan kerja atau peluang kerja untuk orang lain, lapangan pekerjaan. Iya. Maka dari itu kayaknya entrepreneur ini cocok gitu. Sejak tahun berapa itu? Jadi kita terapkan mulai tahun 2019. 2019. Iya, itu sudah mulai sedikit transisi menuju ke entrepreneur tersebut. Yap. Bisa difahami sih sebenarnya karena dari beberapa hasil data yang masuk, beberapa tahun ini bahkan 10 tahun terakhir ini bahwa lulusan SMK itu penyumbang angka pengangguran terbesar. Yeah. Jadi sebenarnya mereka kan untuk masuk ke dunia pekerjaan sebenarnya masih belum siap. Mungkin karena kurikulum kita yang memang masih belum match dengan kebutuhan industri. Bisa juga karena memang kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh perusahaan masih belum terpenuhi oleh sekolah. Maka ini sebuah terobosan yang luar biasa karena akhirnya ini membuat mereka menjadi mungkin dari kami yang ada di SMK ini, SMK Metik ini, kita sebenarnya tidak seberapa setuju dengan informasi yang ada di luar. SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Padahal kalau kita bandingkan
SMK emang prioritasnya untuk bekerja. Dan kalau dibandingkan dengan SMA yang prioritasnya melanjutkan pendidikan, berarti kita tidak seimbang gitu. Padahal kalau SMA naik ke jenjang berikutnya mereka belum bekerja. Jadi di data statistika yang ada di pemerintahan itu tidak menunjukkan bahwasanya siswa SMK itu melanjutkan sekian, berwirausaha berapa gitu. Jadi kita sedikit kurang setuju kalau ada momen. Karena apa? Di SMK sendiri kompetensi keahlian itu insya Allah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di industri. Karena di SMK itu ini sedikit wawasan juga. SMK itu sekarang dinikahkan dengan industri. Betul. Jadi kebutuhan dari industri, kurikulumnya apa, itu kita bawa ke SMK ini. Oke. Nah, profil dari SMK Matic ini juga ada beberapa perusahaan rekanan. Jadi ini di SMK Matic ini ada 3 jurusan utama. Ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan. Kendaraan ringan? Iya, betul. TKR. Iya, TKRO. Jadi di beberapa jurusan ini sudah merangkul atau sudah dinikahkan dengan industri. Oke, sekarang pertanyaannya begini, kalau begitu, tadi disampaikan bahwa kurikulum sekolah ini sudah match dengan kebutuhan yang ada di tentunya dalam proses ini, dalam proses pengembangan silabus, pengembangan kurikulum tentunya melibatkan dunia usaha. Dan bagaimana tingkat pelibatan dunia usaha ketika di awal-awal pembentukan kurikulum yang ada di sekolah ini? Iya, jadi kalau di SMK sendiri itu sebenarnya tidak mudah juga kita tembus ke industri, tapi di prosesnya mulai awal pendirian sekolah ini masih baru juga. 2013 kita mulai penjajakan ke industri, dan di akhir-akhir tahun 2019-2020 itu industri sudah mulai melirik kita juga. Iya. Alasan meliriknya apa? Karena output kita yang ternyata mumpuni untuk masuk atau berkarir di dunia usaha. Iya, jadi harus berdasarkan data ketika ada lirikan-lirikan. Gini, penjajakan kita itu saat di anak-anak magang industri. Iya, benar. Ada 6 bulan waktu anak-anak itu masuk di industri, yaitu waktu magang. Ya, benar. Disitulah anak-anak kita promosikan bahwa attitude-nya peserta didik kita itu baik loh. Benar. Meskipun kompetensinya masih belum sesuai dengan industri 100%. Kalau attitude-nya sudah bagus. Kalau kita berpegang prinsipnya kepada kalau anak-anak sudah mencintai pekerjaannya, apapun kalau dipelajari mudah. Benar. Jadi ketika attitude-nya dia tumbuh menjadi seseorang yang mudah belajar, dia seseorang yang tidak mudah menyerah, kemudian dia terus berusaha untuk memahami, tentu saja bagi perusahaan itu adalah aset yang luar biasa. Betul. Jadi kalau misalnya walaupun dia secara teori dia bagus, tapi karakter bagusnya itu tentu saja dunia usaha juga akan mikir nggak seperti ini yang dibutuhkan. Nah, tentu saja pembentukan karakter itu tidak tiba-tiba muncul. Nah, bagaimana itu proses pembentukan karakter dalam proses pembelajarannya? Siap. Jadi proses yang ada di SMK Matic ini sebenarnya kita itu karakter itu kita mulai dari yang mungkin dibilang orang itu rendah. Contohnya seperti ini, masuk tepat waktu. Nah, itu contoh kecil konkret yang ada di perusahaan sangat diperlukan. Kalau di perusahaan itu masuknya jam misal 7, kita tidak boleh lewat 1 menit pun. Nah, di situ kita tekankan ke anak-anak bahwasanya sekolah juga seperti itu. Kalau bisa hadir di sekolah itu seperti hadir di industri, lebih awal dibandingkan saat terakhir jam masuk itu. Konsekuensinya kalau ada anak terlambat ketika masuk sekolah, bagaimana di sini pembentukan karakter disiplin itu? Jadi kita ada beberapa tahapan, Ustazah. Kalau anak 1-2 kali terlambat, itu biasanya kita konsekuennya anak-anak kita suruh hafalkan kosakata bahasa Arab. Jadi bentuk punishment-nya keren.
keren ya. Iya. Biasanya kan kalau SMK disuruh push up, Push disuruh up. lari, tapi di sini punishment-nya Iya. ini keren karena disuruh menghafalkan kosakata dalam bahasa Arab Nah, atau di sini bahasa ada Inggris. pembelajaran bahasa Arab muatan lokalnya. Jadi di SMK sendiri kita tidak memungkiri juga ismubah itu sangat penting. Ya, benar, benar, ismubah. benar, Ya, benar, ini benar. Peran dari ismubah sendiri kita libatkan betul-betul di keseharian siswa Oke. yang ada di sekolah maupun Ya, nanti di benar. industri. Nah. Jadi sebelum magang juga peserta didik kita itu sudah ada pembekalan beberapa. Ya, itu sebenarnya yang menjadi ciri khas dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karakter-karakter seperti itu, artinya building karakter yang seperti itu yang benar-benar diharapkan sehingga ketika mereka lulus dari sekolah ini mereka benar-benar menjadi pribadi yang utuh. Ini seperti yang teramanahkan di tujuan pendidikan nasional. Jadi bukan hanya karena mereka mempunyai kognisi dan keterampilan yang bagus, tapi mempunyai sikap yang luar biasa. Salut untuk sebab biasanya ngapunten karena di mana-mana ya di TV yang paling sering tawuran apa? SMK. Sekarang kita balik. Keren kalau ada paradigma seperti itu. Keren bahwa ternyata kalau memang yang ada di masyarakat paradigmanya begini, maka di sini kita balik. Nah, itu kan nggak semua sekolah punya pikiran. Oke lah, kadang misalnya kok sekolah ini kok anaknya seperti ini, ya biasa dong. Kan di luar SMK. Nah, ternyata di sini malah dibalik. Ini sekedar informasi juga Ustazah, bahwasanya di SMK Metik ini ada program khusus dan istimewa sekali, yaitu SMK Bangun Desa. Jadi SMK Bangun Desa itu kita lebih mendekat ke masyarakat, anak-anak kita dekatkan dengan masyarakat. Contohnya kecil sekali. Kalau waktu praktek di jurusan teknik instalasi tenaga listrik itu ada kita contohnya beberapa kali kemarin ke warga itu ada rumah warga yang instalasi rumahnya penerangannya itu kurang standar dan berbahaya sekali. Nah, di situ SMK Metik ini punya program bahwasanya rumah itu instalasinya harus dibedah. Keren. Iya, itu kita libatkan anak-anak. Kita turunkan langsung, kita praktek di situ. Jadi rumah warga itu sebagai laboratorium kita. Ya, itu istimewa sekali. Ada jadi mereka ketika lulus sudah terbiasa di lapangan, di masyarakat, bisa berkomunikasi. Jadi yang prosesnya Ustazah, itu anak-anak cari sendiri. Permasalahan di lingkungannya itu dicari sendiri. Jadi nyari permasalahan itu, nyari rumah-rumah yang akan dibedah atau diperbaiki itu yang ada di sekitar mereka. Betul. Bukan desa yang ditentukan oleh sekolah. Bukan. Kan ada sebuah program sekolah yang desanya itu dipilih satu desa sehingga semua kegiatan pengabdian masyarakat terpusat di desa itu. Betul. Bukan. Itu jadi dari lingkungan mereka sendiri, mereka lihat misal ada contohnya lagi itu ada penerangan jalan desanya. Itu biasanya kalau malam itu dinyalakan manual. Iya, betul. Biasanya kalau orangnya ketiduran nggak sholat maghrib, peteng desanya. Benar. Jadi di situ kita hadir. Itu loh simple katanya anak-anak. Oke, silakan dikerjakan, dikasih sensor cahaya biar kalau malam nyala otomatis. Otomatis nyala. Jadi ini bagus, ini artinya kita membentuk karakter pekah terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian dia muncul sebagai seseorang yang problem solver pemecah masalah. Itu sesuatu yang luar biasa karena anak-anak dipaksa. Awalnya kan memang dipaksa. Karena sebuah kebaikan itu awalnya harus dipaksa dulu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ini anak-anak benar-benar dipaksa untuk peka terhadap lingkungan sehingga dia tahu permasalahan yang ada dan dia tahu solusinya. Keren itu menjadikan mereka berharap sampai nanti ketika dia lulus pun dia menjadi seseorang yang peka terhadap ini. Keren itu. Jurusan lain ada program seperti itu. Jadi seperti kayak di TKR itu kalau kita ada mobil yang rusak di jalan atau mogok, kita bisa hadir di situ. Jadi kita dekatkan anak-anak itu ke lingkungannya mereka karena mereka dari desa gitu. Kita hadirkan lagi ke desa. Umpan balik SMK ini untuk kembali ke desa. Soalnya begini, saya pernah lihat
postingan dari sekolah ini ya ketika banjir ya, ini kan daerah rawan banjir banget, itu seperti membuat kayak pelayanan gratis untuk sepeda-sepeda yang mogok gitu ya. Itu bagian dari pengabdian masyarakatnya. Betul, ya? iya. Kalau di TKJ, di komuter jaringan itu juga seperti itu. Setelah kemarin di waktu pandemi, itu banyak masyarakat yang membutuhkan wifi. Itu kita supply beberapa, dari beberapa titik. Dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat itu berapa? Iya, betul, terjangkau oleh masyarakat. Jadi kita kemarin juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga Muhammadiyah seperti SD, PAUD, itu titik-titiknya nanti kami kasih. Jadi perangkatnya kita gratiskan, nanti per bulannya itu sangat terjangkau sekali dibandingkan yang lain. Oke, jadi untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini ada di 3 prodi, semuanya melakukan pengabdian masyarakat yang berada di sekitar mereka. Jadi mereka melihat potensi yang ada di wilayahnya atau desanya sendiri. Di situ ada beberapa proses sebenarnya Ustazah yang harus mereka lalui. Jadi yang pertama adalah mereka melihat apa yang kurang. Nah, kedua, mereka setelah mengetahui hal tersebut, mereka harus menawarkan ke sekolah dulu. Menawarkan ke sekolah dulu, mengajukan ke sekolah dulu. Karena apa? Itu juga berkaitan dengan mungkin biaya juga ya. Jadi pembiayaannya di backup oleh sekolah. Backup sekolah. Jadi bahan prakteknya itu kita berikan di situ. Jadi setelah itu kalau kita sudah survei pihak guru ke sana, mereka kita buatkan surat untuk ke kelurahannya. Jadi mereka yang berkomunikasi mereka yang berkomunikasi dengan RT RW terus lurahnya. Jadi kalau di kelurahan sudah ACC, kita jadwal berangkat kapan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka terlatih mulai dari mereka menemukan permasalahan sampai kemudian mereka menemukan alternatif penyelesaian sampai prosedur yang harus mereka lakukan ketika mereka mau untuk mengeksekusi alternatif. Jadi belajar berkomunikasi juga. Karena ini kita lihat permasalahan ini adalah siswa SMK itu biasanya sulit untuk berkomunikasi. Karena mereka selalu berhadapan dengan mesin. Iya. Termasuk gurunya juga kali ya? Iya, kelihatannya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tagar dari sekolah ini, Entrepreneur School. Jadi yang namanya tagar berarti tagar ini benar-benar melingkupi semua aktivitas yang ada di sekolah ini. Bagaimana sekolah ini menerapkan entrepreneur sebagai titik yang akan dituju. Nah, kemudian saya hanya ingin mengetahui saja integrated dari entrepreneur di pembelajaran sampai di kegiatan ekstra dan yang lainnya itu bagaimana sehingga benar-benar mengatakan bahwa ini adalah sesuai dengan produk dari tagar kita yaitu entrepreneur. Bagaimana Ustaz? Siap. Jadi kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah input kita, yang kedua adalah proses dan outputnya. Yang pertama adalah input. Nah, input ini kita sudah mulai peserta didik kita ingin mengetahui, petakan terlebih dahulu. Di tahun pertama. Di tahun pertama. Tapi tidak hanya di tahun pertama ini. Nanti di proses setelah mereka ngisi angket untuk pemetaan mau berwirausaha, bekerja atau kuliah, melanjutkan ke jenjang pendidikan. Itu kita juga kasih iming-iming. Kalau orang ingin berwirausaha itu kayaknya masih sulit sekali. Karena orang masih takut resiko kali. Iya, resiko. Terus kalau siswa SMK itu prioritasnya mungkin di bekerja. Nah, itu kita sedikit kasih bumbu atau iming-iming biar ternyata wirausaha itu enak loh gitu. Wirausaha itu menyenangkan dan menguntungkan. Jadi di situ input sudah kita lihat, lalu kita proses. Nah, proses ini sekolah sendiri mempunyai beberapa program untuk berwirausaha. Benar, kalau siswa ingin berwirausaha dan kepingin difasilitasi benar. Fasilitasi betul dari sekolah. Karena apa? Kita punya entrepreneur education itu bekerja pun harus mempunyai sifat
menjadi wirausaha. Ya, benar. Jadi apa ya? Kalau peserta didik itu sudah memiliki jiwa, memiliki usaha, pasti kalau mereka ingin bekerja pun di tempat yang baru dan punyanya orang lain, dia merasa memiliki. Jadi ingin menjaga, ingin membesarkan usaha itu. Jadi itu karakter-karakter wirausaha yang kita tanamkan ke peserta didik agar apa ya, di kesehariannya nanti di penyelesaian outputnya setelah mereka melakukan jenjang pendidikan SMK ini memiliki jiwa tersebut. Karena sebenarnya selain tadi sebenarnya jiwa entrepreneur yang luar biasa itu, satu jelas dia mandiri, dua dia bisa mengestimasi dengan jelas. Artinya kalau dia tidak tahu pasar, tidak bisa mengestimasi dari produk yang akan dia launching, tentu saja salah meluncing, salah mengestimasi, nggak bagus. Kemudian pantang menyerah pastinya, karena tentu saja di awal-awal berwirausaha itu tidak semudah yang pikirkan orang. Dia harus siap untuk jatuh bangun, bagaimana dia kemudian memasarkan apa yang sudah menjadi produknya itu benar-benar bukan itu sebuah sikap yang luar biasa, dan itu ketika itu sudah menjadi karakter, dia bisa benar-benar menjadi pejuang dalam kehidupannya. Nah, untuk sebenarnya kayaknya sekolah ini sudah menghasilkan beberapa produk entrepreneur yang sudah layak jual gitu. Itu seperti apa saja bentuk dari produk yang dihasilkan oleh sekolah ini? Betul. Di SMK Matic ini, saudara, ternyata sudah banyak menghasilkan beberapa produk. Mungkin terlihat banyak di SMK ini adalah produknya bentuk jasa. Bentuk jasa. Ya. Misalnya instalasi listrik. Terus pemasangan WiFi. Terus mungkin servis sepeda, mobil, itu seperti itu. Anak-anak ya? Anak-anak juga ya, kita itu sesuai dengan jurusannya. Tapi kita tidak menutup jalan mereka, bahwasanya berwirausaha itu tidak saklek sesuai kemampuannya, tapi harus melihat pasar. Ya, kebutuhan masyarakat itu apa, kita ambil peluang itu. Benar. Contohnya sendiri ini, saudara. Di SMK kita itu sering sekali dapat order rak seperti ini ya. Padahal di sekolah kita tidak ada jurusan pengelasan atau pertukangan. Tapi peserta didik bisa gitu. Jadi akhirnya nanti dia menjadi seseorang yang multitasking, multitalent. Betul. Atau double track. SMP double track. Dia benar-benar bisa menjadi seseorang dengan banyak keahlian, dia benar-benar menjadi seseorang dengan banyak hal-hal yang dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan itu bekal yang luar biasa ketika dalam hidupnya dia tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan hidupnya dengan cara dia punya plan B, plan C, itu luar biasa gitu. Jadi ketika mereka benar-benar menginginkan, saya ingin berwirausaha, di sekolah ini ada jalur apa saja? Ada kayak tadi ada apa? SPJ atau apa? Jadi di SMK itu, di SMK kita utamanya ada unit layanan jasa. Unit layanan jasa, UPJ. Jadi mungkin dilihat di luar sana, kita itu terkenal UPJ-nya karena mungkin kompetensi keahlian kita itu lebih ke jasa. Dibandingkan ke produk yang bisa kita lihat langsung gitu kan, seperti raraan atau minuman atau makanan kan gitu. Jadi keahlian-keahlian itu mereka harus pahami. Jadi seperti halnya dalam waktu dekat ini atau sudah kita rasakan bahwasanya kalau kita mau memasarkan produk, ya, foto di toko online atau medsosnya harus bagus. Harus bagus. Harus mengundang rasa ingin tahu. Nah, di SMK ini itu ada ekstrakurikuler dan masuk di unit pelayanan jasa, yaitu foto produk. Foto produk. Iya, foto produk. Jadi mungkin ada UKM atau produk-produk dari masyarakat kita yang membutuhkan foto produk itu biar bagus, bisa menghubungi SMK ini. Iya, benar-benar. Ini jadi kita pernah sering kali
menghadapi ini curhatan para UMKM, jadi mereka agak kesulitan untuk memasarkan produknya karena ketidakmampuan mereka untuk menampilkan gambar yang bagus, mendisplay dengan melalui foto, sehingga akhirnya sebenarnya secara rasa produknya bagus, tetapi ketidakmampuan dia untuk, kan karena di masa sekarang orang tidak bisa langsung datang untuk mencicipi, tapi mereka harus berbelanja gambar dulu. Bisa datang ke sini ya? Bisa. Tapi jadi, dengan harga terjangkau, iya. Bagian dari pengabdian masyarakat nggak? Betul, itu juga bagian dari SMK Membangun Desa yang kami miliki. Itu keren. Akhirnya begini ya, ketika kita berhasil atau melakukan banyak hal untuk masyarakat, awalnya mungkin non-profit ya, maka tentu saja keberkahan yang diperoleh sekolah ini menjadi luar biasa. Betul. Ini yang banyaknya bantuan yang masuk di sekolah ini untuk mengembangkan kualitas sekolah ini terus mengalir ya. Mengalir. Jadi sebenarnya itu artinya ada banyak hal baik, ada banyak sikap-sikap atau karakter baik yang benar-benar dibentuk untuk sesuatu yang awalnya mungkin kita remeh banget ya. Masa kegiatan seperti itu bisa begitu gitu. Betul. Luar biasa gitu. Jadi kita tanamkan juga kepada peserta didik bahwa berwirausaha itu tidak melulu hanya ingin mendapatkan profit tersebut. Nah, itu maksudnya. Betul. Ya, benar, jadi kita contohkan sendiri. Tidak, kita juga tanamkan kepada siswa bahwasanya berwirausaha itu tidak hanya profit yang kita dapatkan, tapi juga ada unsur-unsur kita juga ingin membantu masyarakat di luar. Sebenarnya itu sih. Iya. Ya. Karena apa? Kalau kita sudah benar-benar ikhlas untuk membantu masyarakat tersebut, pasti nanti rezeki itu akan dan datang sendirilah. Gitu. Tapi tentu saja begini, ketika kita melakukan hal baik pada masyarakat dan masyarakat merasakan benar betapa sekolah ini memberi impact yang positif ke kehidupan mereka, maka ini sebenarnya adalah cara branding sekolah yang luar biasa. Akhirnya mereka mengatakan pada semua orang bahwa sekolah ini bagus, sekolah ini menyelesaikan permasalahan di desa kita. Akhirnya berkahnya akan ada banyak siswa yang datang sekolah ini karena mereka ingin menjadi bagian masyarakat yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk sekolah di SMK ya. SMK Muhammadiyah 3 Gresik, karena di sini kita akan mendapatkan banyak hal baik, kita akan mendapatkan banyak keterampilan, kita akan banyak skill, bahkan kemampuan-kemampuan yang di luar prodi yang ada. Oke, Ustaz, saya pikir kita punya waktu yang sudah terlalui cukup banyak. Nah, terima kasih. Mohon berkenan untuk memberikan 1 menit closing statement, sebuah pernyataan penegasan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang keren. Siap. Untuk kita semua yang ada di luar di masyarakat, bahwasanya SMK Muhammadiyah 3 Gresik ini di tahun ini kita dipercaya oleh pemerintah sebagai sekolah pusat keunggulan. Center of Excellence. Betul. Jadi berarti kepercayaan tersebut tidak kita sia-siakan dan kita akan berikan semaksimal mungkin. Di bulan ini kita sudah memulai inden untuk penerimaan peserta didik baru. Tahun 2022 ya? Betul. Jadi kita sudah membuka inden dan alhamdulillah di bulan ini sudah banyak juga yang inden. Maka dari itu silakan mendaftarkan mungkin putra-putrinya yang kelas 9 saat ini kelas 9 dan bisa diindenkan di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Kami tunggu dan insya Allah kepercayaan itu akan kami jaga sebaik mungkin. Akan dibuktikan dengan hasil yang luar biasa. Pendaftarannya bisa online atau harus datang ke sini? Bisa offline, bisa online. Jadi nanti bisa dibuka di website SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Websitenya smkm3 Gresik sch.id. Jadi untuk masyarakat yang di luar sana jangan pernah ragu untuk datang ke sini. Insya Allah ini adalah sekolah yang dipilih. Ini adalah sekolah pilihan karena putra-putri
Bapak Ibu yang ada di luar sana pasti akan mendapatkan banyak hal baik ketika berada di sekolah ini. Dan kita sudah menjamin karena ini adalah sekolah Center of Excellence. Jadi kalau sudah sampai di titik Center of Excellence, ini bukan sekolah remeh-temeh, bukan sekolah kaleng-kaleng, tapi sekolah yang siap untuk menjadikan lulusannya siap untuk melakukan banyak hal di masyarakat dan untuk kehidupan pribadinya tentu saja. Oke, terima kasih untuk para sahabat Lentera yang di luar sana. Jangan lupa untuk terus like, share, dan komen di YouTube kita, di channel YouTube kita, Majelis Judasmen PDM Gresik, agar terus mendapatkan banyak hal-hal baik yang menginspiratif. Oke, kalau boleh mengingatkan lagi, yuk gabung bersama kita di sini untuk terus mendapatkan banyak hal baik. Karena kalau bukan hal baik yang kita cari, apa yang kita cari lagi dalam kehidupan kita? Terus menerus untuk melakukan banyak hal baik, karena nilai kemanusiaan kita tergantung seberapa besar kebermanfaatan kita bagi orang lain. Oke, tetap bersama channel YouTube Majelis Judasmen PDM Gresik, tetap semangat dan tetap terus melakukan banyak hal baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Dan wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.